Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita masih mempelajari materi di subbab sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, untuk submateri yang kedua, yaitu penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode determinan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Sistem persamaan linier 3 variabel. Untuk submateri yang kedua yaitu penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel. Pada pembelajaran kali ini masih kita pelajari materi penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode determinan. Nah, sebelumnya sudah kita pelajari cara menentukan determinan dari matriks dengan ordo 3 kali 3. Nah, misalkan diberikan sistem persamaan linier 3 variabel berikut. A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, sistem persamaan linier 3 variabel ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk perkalian matriks 3 kali 3 yang terdiri dari matriks yang memuat elemen-elemen koefisien dari variabel X, Y, Z dengan matriks 3 kali 1 yang terdiri dari variabelnya. Kemudian sama dengan matriks 3 kali 1 yang terdiri dari konstanta. Nah, determinan dari matriks 3 kali 3 yang memuat koefisien dari variabel X, Y, dan Z kita notasikan dengan D. Kemudian, jika pada matriks D ini koefisien-koefisien X-nya kita ganti dengan konstanta, maka akan diperoleh DX. Selanjutnya, jika pada matriks D ini koefisien-koefisien Y-nya kita ganti dengan konstanta, maka akan diperoleh DY. Dan jika pada matriks D ini koefisien-koefisien Z-nya kita ganti dengan konstanta, maka akan diperoleh DZ. Sehingga diperoleh penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel di atas ini adalah X, Y, Z. Nah, di mana X itu dirumuskan dengan dx per d, kemudian Y itu dirumuskan dengan dy per d, dan Z itu dirumuskan dengan dz per d. Nah, adapun rumus untuk menghitung determinan dari matriks yang berordo 3 kali 3 adalah sebagai berikut. Misalkan diberikan matriks 3 kali 3, di mana elemen-elemennya itu terdiri dari A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Maka, determinan dari matriks tersebut adalah sebagai berikut. Nah, pertama kita tuliskan dua kolom pertama dari matriks ini, yaitu kolom A1, B1, C1, dan kolom A2, B2, C2. Nah, langkah berikutnya kita kalikan elemen pada diagonal-diagonal dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah, yaitu A1, B2, C3 ditambah dengan A2, B3, C1 ditambah dengan A3, B1, C2. Selanjutnya kita kurangkan dengan perkalian elemen diagonal-diagonal dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas, yaitu C1, B2, A3 ditambah dengan C2, B3, A1 ditambah dengan C3, B1, A2.
Nah, setelah kita memahami cara menentukan determinan dari matriks 3x3 yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, maka langkah selanjutnya tinggal kita gunakan metode determinan ini untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut dengan menggunakan metode determinan. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 0, kemudian X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 0, dan 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 5. Nah, jika sistem persamaan linear 3 variabel ini kita ubah ke dalam bentuk matriks, maka diperoleh matriks 3x3 yang elemennya itu merupakan koefisien dari variabel X, Y, dan Z, dikali dengan matriks 3x1 yang elemen-elemennya itu merupakan variabel X, Y, dan Z. Kemudian sama dengan matriks 3x1 yang elemen-elemennya itu merupakan konstantanya. Nah, untuk matriks 3x3, di mana di sini elemen-elemennya itu terdiri dari koefisien variabel X, Y, dan Z. Perhatikan untuk baris yang pertama. Nah, 1 di sini didapat dari koefisien variabel X. Kemudian 1 di sini didapat dari koefisien variabel Y. Kemudian 1 di sini didapat dari koefisien variabel Z. Nah, selanjutnya perhatikan baris kedua. 1 di sini didapat dari koefisien variabel X. Kemudian 2 di sini didapat dari koefisien variabel Y. Dan 3 di sini didapat dari koefisien variabel Z. Nah, terakhir untuk baris yang ketiga, 2 di sini didapat dari koefisien variabel X, kemudian negatif 1 di sini didapat dari koefisien variabel Y, dan 1 di sini didapat dari koefisien variabel Z. Nah, selanjutnya untuk konstanta di sini 0, 0, 5. Nah, ini didapat dari bilangan yang ada di belakang atau di ruas kanan sama dengan. Nah, langkah pertama akan kita cari nilai determinan dari matriks koefisien ini. Nah, di mana elemen-elemen dari matriks koefisiennya itu terdiri dari 1, 1, 1, 1, 2, 3, 2, negatif 1, 1. Nah, caranya untuk 2 kolom pertamanya kita tulis di belakang matriks, yaitu kolom 1, 1, 2 dan kolom 1, 2, negatif 1. Langkah selanjutnya kita kalikan elemen diagonal-diagonalnya. Pertama, kita kalikan elemen diagonal-diagonal yang ditarik dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah, yaitu 1 dikali 2 dikali 1 ditambah dengan 1 dikali 3 dikali 2 ditambah dengan 1 dikali 1 dikali negatif 1. Nah, selanjutnya dikurang dengan. Nah, kedua kita kalikan elemen diagonal-diagonal yang ditarik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas, yaitu 2 dikali 2 dikali 1, kemudian ditambah dengan negatif 1 dikali 3 dikali 1, kemudian ditambah dengan 1 dikali 1 dikali 1. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, 1 dikali 2 dikali 1 itu hasilnya adalah 2. Kemudian ditambah dengan 1 dikali 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Kemudian ditambah dengan 1 dikali 1 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 1. Selanjutnya dikurang dengan. Nah, 2 dikali 2 dikali 1 hasilnya adalah 4. Kemudian ditambah dengan negatif 1 dikali 3 dikali 1 hasilnya adalah negatif 3. Kemudian ditambah dengan 1 dikali 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Nah, langkah selanjutnya
2 ditambah 6 ditambah negatif 1, hasilnya adalah positif 7. Kemudian dikurang dengan hasil dari 4 ditambah negatif 3 ditambah 1 adalah 2. Maka 7 dikurang 2 hasilnya sama dengan 5. Sehingga didapat nilai D itu sama dengan 5. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, langkah yang kedua akan kita cari nilai DX, yaitu nilai determinan dari matriks koefisien yang mana kolom koefisien X-nya diganti dengan kolom konstanta. Sehingga didapat matriks dengan elemen-elemen 0, 1, 1, 0, 2, 3, 5, negatif 1, 1. Maka nilai determinannya adalah sebagai berikut. Nah, caranya kita tuliskan dua kolom pertama di belakang matriks, yaitu kolom 0, 0, 5 dan kolom 1, 2, negatif 1. Nah, langkah berikutnya kita kalikan elemen diagonal-diagonalnya. Pertama, kita kalikan elemen diagonal-diagonal yang ditarik dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah, yaitu 0 dikali 2 dikali 1, kemudian ditambah dengan 1 dikali 3 dikali 5, ditambah dengan 1 dikali 0 dikali negatif 1. Kemudian kita kurangkan dengan kedua perkalian elemen diagonal-diagonal yang ditarik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas, yaitu 5 dikali 2 dikali 1, kemudian ditambah dengan negatif 1 dikali 3 dikali 0, kemudian ditambah dengan 1 dikali 0 dikali 1. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, 0 dikali 2 dikali 1 itu hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah dengan 1 dikali 3 dikali 5, hasilnya adalah 15. Kemudian ditambah dengan 1 dikali 0 dikali negatif 1, hasilnya adalah 0. Kemudian dikurang dengan, nah, 5 dikali 2 dikali 1, hasilnya adalah 10. Kemudian ditambah dengan negatif 1 dikali 3 dikali 0, hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah dengan 1 dikali 0 dikali 1, hasilnya adalah 0. Nah, langkah selanjutnya 0 ditambah 15 ditambah 0, hasilnya adalah 15. Kemudian dikurang dengan hasil dari 10 ditambah 0 ditambah 0 adalah 10. Maka 15 dikurang 10 hasilnya adalah 5. Sehingga didapat nilai DX itu sama dengan 5. Berikutnya langkah yang ketiga, akan kita cari nilai DY, yaitu nilai determinan dari matriks koefisien yang mana kolom koefisien Y-nya diganti dengan kolom konstanta. Sehingga didapat matriks dengan elemen-elemen yang terdiri dari 1, 0, 1, 1, 0, 3, 2, 5, 1. Maka nilai determinannya adalah sebagai berikut. Nah, caranya kita buat dua kolom pertama di belakang matriks, yaitu kolom 1, 1, 2 dan kolom 0, 0, 5. Nah, berikutnya kita kalikan elemen diagonal-diagonalnya. Pertama, kita kalikan elemen diagonal-diagonal yang ditarik dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah, yaitu 1 dikali 0 dikali 1 ditambah dengan 0 dikali 3 dikali 2 ditambah dengan 1 dikali 1 dikali 5. Kemudian kita kurangkan dengan, nah, kedua kita kalikan elemen diagonal-diagonal yang ditarik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas, yaitu 2 dikali 0 dikali 1
ditambah dengan 5 dikali 3 dikali 1 ditambah dengan 1 dikali 1 dikali 0. Nah, langkah berikutnya tinggal kita kalikan saja bilangan-bilangan ini. Nah, 1 dikali 0 dikali 1 itu hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah dengan 0 dikali 3 dikali 2 hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah dengan 1 dikali 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. Kemudian kita kurangkan dengan 2 dikali 0 dikali 1 hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah dengan 5 dikali 3 dikali 1 hasilnya adalah 15. Kemudian ditambah dengan 1 dikali 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. Nah, langkah berikutnya 0 ditambah 0 ditambah 5 hasilnya adalah 5. Kemudian dikurang dengan 0 ditambah 15 ditambah 0 hasilnya adalah 15. Maka 5 dikurang 15 hasilnya adalah negatif 10. Sehingga didapat nilai DY sama dengan negatif 10. Berikutnya langkah yang keempat akan kita cari nilai DZ, yaitu nilai determinan dari matriks koefisien, yang mana kolom koefisien Z-nya kita ganti dengan kolom konstanta. Sehingga didapat matriks dengan elemen-elemen yang terdiri dari 1, 1, 0, 1, 2, 0, 2, negatif 1, 5. Maka nilai determinannya adalah sebagai berikut. Nah, caranya kita buat dua kolom pertama, yaitu kolom 1, 1, 2 dan kolom 1, 2, negatif 1. Berikutnya kita kalikan elemen diagonal-diagonalnya. Pertama, kita kalikan elemen diagonal-diagonal yang ditarik dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah, yaitu 1 dikali 2 dikali 5, kemudian ditambah dengan 1 dikali 0 dikali 2, ditambah dengan 0 dikali 1 dikali negatif 1. Nah, kemudian kita kurangkan dengan yang kedua, kita kalikan elemen diagonal-diagonal yang ditarik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas, yaitu 2 dikali 2 dikali 0 ditambah dengan negatif 1 dikali 0 dikali 1 ditambah dengan 5 dikali 1 dikali 1. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, 1 dikali 2 dikali 5 itu hasilnya adalah 10. Kemudian ditambah dengan 1 dikali 0 dikali 2 hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah dengan 0 dikali 1 dikali negatif 1 hasilnya adalah 0. Kemudian dikurang dengan 2 dikali 2 dikali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah dengan negatif 1 dikali 0 dikali 1 hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah dengan 5 dikali 1 dikali 1 hasilnya adalah 5. Berikutnya 10 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya adalah 10. Kemudian kita kurangkan dengan 0 ditambah 0 ditambah 5 hasilnya adalah 5. Maka 10 dikurang 5 hasilnya sama dengan 5. Sehingga didapat nilai DZ sama dengan 5. Nah, setelah kita dapatkan nilai D, DX, DY, dan DZ, maka langkah terakhir tinggal kita cari nilai X, Y, dan Z berdasarkan rumus sebagai berikut. Nah, untuk nilai X itu dirumuskan dengan DX per D. Maka DX yaitu 5 per D yaitu 5. Selanjutnya 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Sehingga didapat nilai X sama dengan 1. Berikutnya untuk nilai Y dirumuskan dengan DY per D. Maka DY yaitu negatif 10 per D yaitu per 5. Sehingga negatif 10 dibagi 5 itu hasilnya adalah negatif 2. Maka didapat nilai Y sama dengan negatif 2. Nah, terakhir untuk nilai Z itu dirumuskan dengan DZ per D. Maka DZ yaitu 5 per D yaitu per 5. Nah, 5 dibagi 5 itu hasilnya adalah 1.
sehingga didapat nilai Z sama dengan 1. Karena nilai X sama dengan 1, nilai Y sama dengan negatif 2, dan nilai Z sama dengan 1, maka didapat himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel ini adalah X, Y, Z, yaitu 1, negatif 2, 1. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk submateri yang kedua, yaitu penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode determinan. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.